Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai soal OGM yang ke-6 untuk tingkat guru SMA. Soal nomor 1, nilai dari akar 1 tambah setengah kali akar 1 tambah sepertiga kali akar 1 tambah seperempat kali akar 1 tambah seperlima, lalu semuanya itu dipangkatkan 2 adalah, ya, karena ini kali, lalu ini akar, dan dipangkat 2, maka akarnya ini bisa hilang karena dipangkatkan 2. Sehingga hasilnya menjadi akarnya hilang dan pangkat 2-nya saling meniadakan. Tinggallah 1 tambah setengah dikali 1 tambah sepertiga dikali 1 tambah seperempat dikali 1 tambah seperlima. 1 tambah setengah itu 3/2. Dikali 1 tambah sepertiga 4/3. Dikali 1 tambah seperempat 5/4. Dan dikali 1 tambah seperlima 6/5. Jadi ini saling meniadakan. 3 dengan 3 habis, 4 dengan 4 habis, 5 dengan 5 habis. Sehingga yang tinggal adalah 6/2. Ya, 6/2 itu nilainya 3. Jadi jawabannya 3, yaitu yang C. Soal nomor 2, diketahui fx sama dengan mutlak 2x kurang 5 dan gx sama dengan mutlak x tambah 1. Untuk x bilangan real, berapakah nilai dari f-5 kurang g-5 kurang f1 kali g3? Ya, untuk mencari nilai ini tinggal kita substitusikan saja, ya. Yang ditanyakan f-5 kurang g-5 kurang f1 kali g3. Ya, tinggal kita substitusikan aja. f-5 substitusikan ke sini, berarti mutlak 2 kali min 5 kurang 5 dikurang g-5 substitusikan ke sini, mutlak dari min 5 tambah 1 dikurang f1 substitusikan ke sini, mutlak dari 2 kali 1 kurang 5 dikali g3 substitusikan ke sini, mutlak dari 3 tambah 1 sama dengan 2 kali min 5 itu min 10 kurang 5, min 15 dimutlakkan 15 kurang min 5 tambah 1 min 4 dimutlakkan 4 kurang 2 kurang 5 min 3 dimutlakkan 3 dikali 3 tambah 1 4 dimutlakkan 4. Hasilnya 15 kurang 4 itu 11 kurang 12 minus 1, ya. Jadi jawabannya yang C. Soal nomor 5, Nala memilih sebuah bilangan lalu membaginya dengan 6, kemudian menambahkan dengan 6, dan akhirnya mengalihkan hasilnya dengan 6. Menggunakan cara tersebut, ia mendapatkan hasil 6.666. Bilangan yang dipilih Nala adalah, ya, sebelum kita menjawab soal, pilihan ini kurang lengkap, ya. Ini ada salah pengetikan, ini 6.630 dan ini 6.876, ya. Itu di soal aslinya. Oke, selanjutnya kita misalkan bilangan yang dipilih Nala, yaitu adalah, itu terserah kita, misalkan saja N, ya. Misalkan bilangan yang dipilih oleh Nala itu adalah N. Lalu membaginya dengan 6, ya. N itu dibagi Nala dengan 6, kemudian menambahkan dengan 6, kemudian hasilnya ditambah 6, dan akhirnya mengalihkan hasilnya dengan 6. Hasilnya ini kurung dikali dengan 6. Menggunakan tersebut, ia mendapatkan hasilnya 6.666.
Ya, kalau ini kita pindah 6-nya ke sini berarti N per 6 ya, atau lebih mudah kita kalikan ke dalam saja ya. Kalau ini kita kalikan ke dalam, N per 6 dikali 6 itu N, ditambah 6 kali 6 itu 36, sama dengan 6.666 ya. Berarti N-nya 6.666 kurang 36, berarti 6.630 ya. Jadi jawabannya yang D. Soal nomor 12, persamaan min 5x kuadrat kurang 8x tambah 15 dapat dituliskan ke dalam bentuk A kali X tambah B kuadrat tambah C. Nilai yang tepat untuk A kali B tambah C adalah, ya, jadi bentuk yang ini kita ubah menjadi bentuknya seperti ini polanya. Berarti min 5x kuadrat kurang 8x tambah 15. Ya, min 5-nya kita keluarkan, berarti min 5 buka kurung. Min 5x kuadrat bagi min 5 itu x kuadrat ya. Min 8x bagi min 5 positif 8 per 5x ya. Lalu kita tambah dengan separuh dari sini. Separuh dari sini 4 per 5 dikuadratkan menjadi 16 per 25. Ya, ini nilainya min 5 kali 16 per 25 itu min 16 per 5. Ya, supaya meniadakan kita tambah 16 per 5. Lalu kita tambah dengan 15 yang di sini. Sehingga ini bisa kita buat menjadi min 5 kali yang untuk yang ini bisa dibuat ke bentuk kuadrat sempurna. X ditambah 4 per 5 pangkat 2 ya. Lalu ditambah ini tambah ini 16 per 5 tambah 15 per 5 ya. Ini 15 itu 75 per 5 ditambah 16 per 5 itu 91 per 5. Ya, jadi dari sini karena bentuk yang ini sama dengan yang ini, berarti A-nya yang ini minus 5. Dan B-nya itu yang ini 4 per 5. Dan C-nya yang ini 91 per 5. Yang ditanyakan di soal adalah nilai A kali B tambah C ya. Jadi A kali B tambah C sama dengan A-nya itu negatif 5 dikali B-nya 4 per 5 ditambah C-nya 91 per 5 ya. Kalau kita kalikan min 5 kali ke sini dapat min 4, min 5 kali ke sini dapat min 91. Min 4 kurang 91 itu min 95 ya. Jadi jawabannya yang A. Nomor 13, ada 4 bilangan bulat positif berurutan. 3 dari mereka jika dikalikan menghasilkan nilai 44.030. Berapakah jumlah bilangan terbesar dan terkecil? Ya, seandainya 44.030 ini kita buat faktor primanya, ya kita coba cari 44 030. Ya, itu kalau dibagi 2 hasilnya 22 015. Bagi 2 nggak bisa, jumlah digitnya nggak kelipatan 3, berarti nggak bisa bagi 3. Yang bisa 5 ya. Ini dapat 4 24 03. Selanjutnya ini nggak bisa bagi 5 ke 7 ya. 4 bagi 7 dapat 6, 42, 20 bagi 7 dapat 2, 16, 63 bagi 7, 9 ya. Lalu ini nggak bisa bagi 7, 11 juga nggak bisa. Nanti 13 ini nggak bisa, 17 ya. 17, 62 bagi 17 itu 3, kali 17, 51, 119 bagi 17, 7 ya. Berarti bisa kita tulis 44.030 itu adalah 2 dikali 5 dikali 7 dikali 17
dan dikali 37. Ya, karena ini adalah perkalian dari 3 buah bilangan yang dipilih dari 4 buah bilangan positif, bulat positif yang berurutan, maka ini berdekatan nilainya. Kita coba buat, kalau kita pasangkan 2 kali 17 itu 34. Ya. Lalu 5 kali 7, 35. Ini kan berurutan. Tinggal 37 ya. Nah, dikali 37. Jadi cocok 4 bilangan yang berurutan itu 34, 35, berarti sini 36 dan 37. Ya. Jadi 4 bilangan bulat positif berurutan yang dimaksud itu adalah 34, 35, 36, dan 37. Jadi jumlah bilangan terbesar dan terkecil, ya. Jadi yang ditanya jumlah max dan min, ya, bilangan terbesar dan terkecil. Yang terbesar 37 tambah yang terkecil 34. Hasilnya 71. Ya, jawabannya yang A. Soal nomor 14, 2 bilangan dipilih dari himpunan bilangan berikut. Himpunan bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 14. Di mana 2 bilangan yang dipilih bukan relatif prima. Berapa banyak cara memilih 2 bilangan tersebut? Catatan, bilangan A dan B adalah sama dengan jika memilih bilangan B dan A. Berarti urutan tidak diperhitungkan. Ya, apa itu bilangan bukan relatif prima? Jadi bilangan, 2 bilangan dikatakan bukan relatif prima kalau FPB-nya tidak sama dengan 1. Ya. Kalau FPB-nya 1 itu dibilang relatif prima. Tapi kalau FPB-nya tidak sama dengan 1, maka kedua bilangan itu tidak relatif prima. Ya, sekarang pasangan bilangan itu apa? Kalau bilangan pertamanya 1, maka 1 itu dengan bilangan berapapun FPB-nya pasti 1. Maka 1 dengan bilangan berapapun pasti relatif prima. Berarti 1 tidak memenuhi sebagai bilangan pertamanya. Nah, seandainya bilangan pertamanya itu 2, ya, yang bukan relatif prima dengan 2 yang memiliki faktor persekutuan selain 1, berarti bilangan yang sama-sama genap, yaitu dengan 4, 6, 8, 10, 12, dan 14 ya, karena ini sampai 14. Lalu untuk bilangan pertama 3, karena 3 ini prima, supaya FPB-nya tidak 1, berarti faktor persekutuannya ada ya, selain 1. Berarti ini bilangan kelipatan 3, yaitu 6, 9, 12, 15. Oh, 15 sudah kelewatan ya. Berarti sampai 12 saja. Ya, selanjutnya 4 ya. 4 ini memiliki faktor 2. Berarti 4 itu saling bukan relatif prima dengan bilangan genap ya. Berarti yang di atasnya adalah 6, 8, 10, 12, 14. Lalu 5 prima, berarti dia bukan relatif prima dengan kelipatan 5. Ada 10, ya 10 saja yang di bawah 14 ya. Lalu yang 6. Ya, 6 ini memiliki faktor 2 dan 3. Ya, berarti yang memiliki faktor 2 dan 3 bilangan yang kita pilih di atasnya, yaitu 8, 10, 9. Ya, 9 termasuk ya.
Itu 8, karena 9 itu memiliki faktor 3. Lalu 10, faktornya 2 ada, 12 dan 14. Selanjutnya 7. 7 ini prima, berarti yang bukan relatif prima sama dia ya kelipatan 7. Yang masuk itu 14. Lalu 8. 8 ini memiliki faktor 2. Berarti yang tidak relatif prima dengan dia yang memiliki faktor 2. Yang di atasnya itu adalah 10, 12, dan 14. 9 memiliki faktor 3. Berarti yang tidak relatif prima dengan 9 yang memiliki faktor 3. Yang di atasnya hanya 12. 10 memiliki faktor 2 dan 5. Berarti yang tidak relatif prima dengan dia memiliki faktor 2 dan 5. Yang di atasnya adalah cuma 12, 14 ya. Kalau 15 itu sudah lewat dari 14. 11 ini prima. Berarti yang di atasnya yang memiliki yang bukan relatif prima dengan dia yang kelipatan 11. Berarti tidak ada yang memenuhi. Ya. Yang di atasnya itu 22, 33 dan seterusnya. Itu sudah lewat dari 14 ya. Lalu 12 ini memiliki faktor 2 dan 3. Berarti bilangan yang tidak relatif prima dengan dia yang memiliki faktor 2 dan 3. Ya, yang memenuhi hanya 14. Lalu 13 dan 14 tidak lagi ya. Karena 13 itu prima, tidak ada yang di dalam himpunan ini yang tidak relatif prima dengan dia. 14 tidak boleh dengan dirinya sendiri karena dibilang bilangannya harus berbeda ya. Kita anggap berbeda. Sehingga banyak cara memilih dua bilangan. Ya, jadi banyak pasangan bilangannya ya tinggal kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ya. Jadi ada 28 pasang bilangan. Jawabnya yang E. Soal nomor 15. Jika S pangkat 3 tambah 2S kuadrat tambah 3S tambah 4 sama dengan A kali X tambah 4 pangkat 3 tambah B kali X tambah 4 kuadrat tambah C kali X tambah 4 tambah D adalah benar untuk setiap X. Maka tentukan nilai dari A tambah B tambah C tambah D. Katanya ini benar untuk setiap X. Supaya kita jumpai A tambah B tambah C tambah D, itu yang ditanya, maka ke bentuk yang ini bisa kita ganti X tertentu ya. Karena setiap X dia memenuhi. Berarti X berapapun kita pilih, dia pasti memenuhi. Karena yang ditanya A tambah B tambah C tambah D, kita coba ganti untuk X sama dengan min 3. Ya, kalau X-nya min 3, maka akan kita peroleh min 3 pangkat 3. Kita substitusi X-nya sama dengan min 3. Ditambah 2 kali min 3 pangkat 2, ditambah 3 kali min 3, ditambah 4 sama dengan, kesini kita ganti X-nya min 3, A kali min 3 tambah 4 pangkat 3, ditambah B kali min 3 tambah 4 pangkat 2, ditambah C kali min 3 tambah 4, ditambah D. Ini min 27. Ini 9 kali 2 positif 18, negatif 9 positif 4 sama dengan min 3 tambah 4, 1 pangkat 3, 1 kali A, min 3 tambah 4, 1 pangkat 2, 1 kali B, min 3 tambah 4, 1 kali C, lalu ditambah D yang ini. Sehingga kita bisa peroleh A tambah B tambah C tambah D sama dengan hasil dari sini ya. Jadi 18 kurang 9 itu 9, tambah 4, 13. Ya, min 27 tambah 13, minus 14. Ya, jadi jawabannya yang B. Nomor 17. Pada operasi aljabar berikut, A pangkat B tambah C pangkat D tambah E pangkat F tambah G pangkat H tambah I pangkat J. Setiap huruf diganti dengan bilangan 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Di mana setiap huruf melambangkan bilangan yang berbeda. Berapakah hasil terkecil dari operasi tersebut? Ya, untuk mendapatkan hasil terkecil dari bentuk ini, kita kepikiran bahwa pangkatnya kita usahakan sekecil mungkin. Karena kalau pangkatnya makin besar, nilainya makin membesar. Dan bilangan pokok yang terbesar, kita usahakan memiliki pangkat terkecil, ya. Maka kita pasti kepikiran nilai minimumnya itu atau hasil yang terkecil yang terbesar itu kan 10. Dia dipasangkan dengan pangkat bilangan terkecil 1. Lalu berikutnya yang terbesar berikutnya 9. Pangkat terkecil berikutnya 2. Bilangan terbesar berikutnya 8. Pangkat bilangan terkecil berikutnya 3. Bilangan terbesar berikutnya 7. Pangkat bilangan terkecil berikutnya 4. Dan bilangan terbesar berikutnya 6, ya. Sisanya tinggal pangkat 5. Ya, tetapi ternyata untuk yang ini 10 pangkat 1 itu nilainya masih lebih besar dari kalau kita balik 1 pangkat 10. 10 pangkat 1 itu kan 10. Tapi 1 pangkat 10 itu 1. Sehingga untuk yang ini bisa kita tukar menjadi 1 di bawah, 10 di atas. Ya, ini jadi 1 pangkat 10. Sedangkan yang lain ini kalau kita ganti masih lebih kecil bentuk yang seperti ini. Sehingga ini kita hitung 1 pangkat 10 1, tambah 9 pangkat 2 81, ditambah 8 pangkat 3 itu 512, 7 pangkat 4 itu 2401, dan 6 pangkat 5 itu 7776. Jadi kalau ini kita total semua, nanti hasilnya 771, ya. Dan tidak ada di pilihannya. Gitu. Jadi jawaban ini tidak ada di pilihan. Soal nomor 19, pertemuan ahli matematika se-Indonesia dihadiri oleh 50 peserta. Semua peserta laki-laki hanya berjabat tangan dengan peserta laki-laki. Demikian juga semua peserta perempuan berjabat tangan dengan peserta perempuan. Jika banyaknya jabat tangan laki-laki lebih banyak 245 jabat tangan dari banyaknya jabat tangan antar perempuan, maka banyak laki-laki dalam pertemuan tersebut adalah, ya, seandainya kita misalkan banyak laki-laki itu adalah X, maka kita bisa tulis banyak perempuannya itu adalah 50 kurang X, karena total peserta semua ada 50. Jadi banyak jabat tangan laki-laki itu adalah kombinasi 2 dari banyak laki-laki. Ya, karena satu jabat tangan itu butuh 2 orang, ya, kombinasi 2 banyak laki-laki X. Nah, ini banyak jabat tangan laki-laki. Katanya ini sama dengan 245 lebih banyak, ya. 245 lebih banyak dari banyak jabat tangan perempuan. Banyak jabat tangan perempuan itu berarti kombinasi 2 dari banyak perempuan. 50 kurang X. Jadi ini adalah X dikali X kurang 1 per 2. Sama dengan 245 ditambah untuk yang ini 50 kurang X dikali ini kurangi 1 berarti 49 kurang X per 2. Ya. Kalau kedua ruas kita kali 2, maka ini tinggal X kali X kuadrat, ya, dikurang X. 2-nya habis, ya. Kedua ruas kita kali 2. Sama dengan, berarti ini kali 2, ya. 490. Ditambah, ini kali 2, ya, berarti 2-nya habis. Tinggal 50 kali 49.
Kita buat saja 50 kali 49. Kurang 50x, kurang 49x, ya. Berarti kurang 99, ya. Kurang 99x ditambah x kuadrat, ya. Min x kali min x itu x kuadrat. Lalu x kuadratnya ini mati. Ya, x kuadrat dengan positif x kuadrat habis. Kita pindahkan min 99x-nya ke kiri, ya. Jadi positif 99x. Karena pindah dia berubah tanda. Min x tambah 99x itu 98x. Ya, sama dengan, berarti di kanan tinggal 490 ditambah 50 kali 49. Ya, kalau ini kita bagi 49, maka kita peroleh 98x bagi 49, 2x. Ini bagi 49, 10. Ini bagi 49, tinggal 50. Ya. Berarti 2x-nya sama dengan 60. X-nya sama dengan 30. Dan X itu tadi adalah pemisalan dari banyak laki-laki. Dan yang ditanya adalah banyak laki-laki. Berarti jawabannya 30. C. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Biar makin pintar, jangan lupa ya, like, subscribe, dan bagikan ke kawan-kawannya. Terima kasih.